Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya Yefri Zulfikar, Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Andalas Padang. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang akselerasi COVID-19 atau virus corona yang dikenal masyarakat kita saat ini. Yang pertama kami jelaskan bahwa sebenarnya COVID-19 itu adalah singkatan dari Coronavirus Disease 19. Jadi virus corona ini mulai beredarnya di tahun 2019. Perjalanannya pertama dimulai di Provinsi Wuhan, Cina, dan ini berkembang terus dengan cepatnya sampai saat ini ditetapkan WHO sebagai pandemi. Pandemi artinya penyakit yang dengan cepat melingkupi dunia atau sebagian besar dunia. Pada hari ini kami dari tim Rumah Sakit Unan yang juga mewakili tim waspada COVID-19 di Universitas Andalas ingin menjelaskan sedikit tentang virus ini. Bapak Ibu sekalian, yang paling penting dari perjalanan suatu virus adalah bagaimana kita mencegah penyebarannya. Kemudian bagaimana kita meningkatkan daya tahan imunitas kita masing-masing. Yang penting juga kita tahu bagaimana penyebaran virusnya. Dengan cara seperti itu, insya Allah kita semua terhindar dari penyakit ini. Yang pertama kami jelaskan bahwa penularan virus ini adalah lewat yang pertama droplet. Droplet yang maksud di sini adalah semburan air ludah atau pembicaraan dan lain sebagainya. Biasanya itu dari WHO menyampaikan jaraknya 1,7 sampai 2 meter dan kita mengambil generalnya minimal 1 meter. Itulah yang disebut dengan social distancing. Artinya kita jaga jarak mulai saat ini dengan jarak minimal 1 meter. Yang kedua Bapak Ibu, masuknya melalui mukosa. Mukosa ini istilah kedokterannya, terjemahan adalah selaput lendir. Jadi yang dilalui adalah selaput lendir hidung, selaput lendir ke tenggorokan, dan satu lagi mukosa usus. Jadi penyebaran adalah pertama droplet, kemudian seandainya kita memegang suatu bahan atau barang yang kontak dengan pasien-pasien yang telah COVID-19 ini, dan kita masukkan ke hidung kita, dan kita masukkan ke mulut kita, dan atau kita lewat pencernaan kita. Jadi cara yang paling penting untuk di daerah umum adalah yang pertama jaga jarak dengan orang sekitar kita. Yang kedua, setelah kontak dengan siapapun, setelah kontak dengan barang apapun yang kita tidak ketahui, ada baiknya kita selalu mencuci tangan. Mencuci tangan bisa dengan air mengalir atau dengan hand sanitizer yang beredar minimal 20 detik atau 30 detik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita juga berharap kepada Allah bahwa kita semua terhindar dari virus ini. Tapi satu lagi yang perlu kita ketahui adalah bahwa penyebarannya sangat cepat. Banyak gejala tertentu yang biasanya hanya sama dengan gejala flu atau batuk ringan biasa saja. Flu di sini bisa demam, bisa batuk, bisa bersin-bersin. Tapi yang paling penting adalah bahwa adanya riwayat perjalanan. Perjalanan dalam 14 hari terakhir. Apakah perjalanan ini dari negara-negara yang telah terkonfirmasi virus corona ataupun daerah-daerah yang sudah terkonfirmasi. Di Indonesia sudah banyak daerah yang terkonfirmasi. Akhirnya kita dari Dinas Kesehatan Sumatera Barat menetapkan siapa saja warga negara yang melewati BIM, apalagi di daerah-daerah yang curigai dan tempat-tempat yang curigai, itu sudah kita masukkan ke dalam orang dalam pemantauan. Jadi ada istilah di sini dua yang harus kita ketahui. Yang pertama, orang dalam pemantauan. Yang kedua, pasien dalam pengawasan. Orang dalam pemantauan ini adalah orang-orang biasa dengan gejala ringan ataupun tanpa gejala atau batuk-batuk ringan yang ada riwayat kontak perjalanan ke daerah-daerah tertentu yang ini dalam 14 hari itu. Atau kontak dengan orang-orang yang kontak dengan orang-orang perjalanan tadi. Itu sebenarnya. Jadi kalau kita misalnya ada keluarga kita yang pernah di daerah-daerah ini, misalnya di Indonesia sendiri yang pertama akan diumumkan di Depok. Nah, kalau itu terjadi, kita anggap ini orang yang dalam pemantauan. Kita tidak perlu takut dalam orang dalam pemantauan, tidak pasti positif, tapi kita berusaha menghindari keluarga dan lingkungan kita. Adalah dengan isolasi diri sendiri. Jadi bagaimana cara isolasinya? Pada pasien dengan orang dalam pemantauan ini, isolasi diri adalah di rumah sendiri gunakan kamar yang khusus untuk pasien ini, gunakan masker, kemudian alat-alat makan, minum, mandi, sikat gigi dan segala macamnya dilakukan pada satu kamar. Kalaupun ada yang membantu, pastikan orang yang membantu adalah orang yang betul-betul sehat tanpa sakit. Dan orang tersebut juga memakai masker. Dan orang tersebut juga memakai sarung tangan. Itu yang paling penting.
Dalam 14 hari ke depan, seandainya orang ini tidak ada masalah lagi, tidak ada demam semuanya, kita harapkan insya Allah ini bebas dari yang kita takutkan. Tapi kalau dalam pemantauan ini ada demam, ada batuk, ada flu yang tinggi, silakan berobat ke rumah sakit dan jangan lupa menyampaikan riwayat perjalanan ini atau riwayat kontak dengan orang-orang yang melakukan perjalanan. Kemudian yang istilah kedua adalah pasien dalam pengawasan. Siapa pasien dalam pengawasan ini? Adalah pasien-pasien yang memang dapat gejala seperti pneumonia. Pneumonia yang dimaksud di sini adalah radang paru. Tanda-tanda radang paru biasanya pasien batuk, pilek, demam yang tinggi, dan kita konfirmasi biasanya dengan ronsen dada. Ronsen dada memberikan gambaran pneumonia, gejalanya jelas, apalagi dengan leukositnya rendah, leukopenia, pasien ini sudah dapat dikatakan pasien dalam pengawasan, sudah indikasi untuk dirawat inapkan. Pada pasien seperti ini dimasukkan di isolasi, diperiksa tubuhnya untuk dikirim labornya. Labornya bukan darah tapi adalah swab tenggorokan atau swab hidung dan sebagainya, kita kirim ke Litbangkes di Jakarta. Dalam beberapa hari ke depan, 5 hari atau seminggu, seharusnya lebih cepat lagi, tapi karena pasien Indonesia banyak yang membutuhkan pemeriksaan ini, kita jadi lambat. Setelah ini kita tunggu hasilnya. Inilah diagnosa pasti dari COVID-19 ini, COVID-19 ini. Jadi Bapak Ibu, kita semuanya memang tidak perlu panik dengan ini. Kita melihat memang ada berat penyakit ini, tapi tidak perlu panik. Yang penting kewaspadaan, meningkatkan daya tahan, mencegah penularannya, dan yakin bahwa Allah akan menolong kita semuanya. Saya kira demikian saja. Ada pertanyaan ini terkait dengan pemeriksaan labor tadi, Pak. Ya. Apakah di UK ada mesin untuk pemeriksaan? Oke. Untuk pemeriksaan, karena saya juga ditunjuk sebagai ketua tim COVID, waspada COVID di lingkungan UNAN, artinya kemarin dengan wawancara dengan Bapak Wakil Gubernur, Dekan Fakultas Kedokteran menyampaikan dan tim labornya bahwa di Fakultas Kedokteran kita punya alat namanya real time PCR yang sudah biasa melakukan pemeriksaan untuk virus-virus ini. Dan tim-tim dari kedokteran tersebut menyampaikan seandainya kita dapat regen atau bahan-bahan yang sudah dipesan dari Korea ini lebih cepat, seandainya regen datang itu, beliau waktu itu memastikan insya Allah dalam 24 jam memang bisa dihasilkan pemeriksaan yang positif atau negatifnya. Nah, dan sekarang tim ini sudah dianjurkan waktu itu, karena menunggu dari Korea pesan ini ada sekitar seminggu atau 10 hari, waktu itu Pak Wakil Gubernur juga menyarankan untuk meminjam regennya ke Jakarta. Jadi hari ini ada tim dari Dinas Kesehatan dan dari kedokteran labor tersebut yang datang ke Jakarta untuk meminta regennya. Nah, mungkin kita pastikan lagi pada hari ini, mungkin ada kepastiannya, kita tidak tahu apakah dapat atau tidak. Dan yang penting ini merupakan bagian dari kontribusi UNAN untuk masyarakat Sumatera Barat, bagaimana mempercepat terjadinya menegakkan diagnosis ini. Karena makin cepat dugaan diagnosis, pasien yang lama-lama kita rawat 14 hari itu tak perlu lagi. Begitu ada hasilnya negatif, pasien ini bisa kita pindahkan ke bangsa lain. Tak perlu lagi kita pakai masker, pakai alat pelindungan diri yang sangat mahal sekali, Bapak. Karena satu pasien dengan suspek COVID-19 ini diperlukan alat perlindungan diri atau APD tadi minimal 6-10 APD setiap hari untuk satu pasien. Jadi bayangkan seandainya misalnya Dinas Kesehatan kita dapat 100 APD, itu belum banyak. Itu hanya berlaku untuk satu pasien selama 10 hari perawatan. Jadi yang paling penting di sini Bapak Ibu adalah bagaimana kita mencegah, bagaimana juga kita mencegah diri kita kena, dan juga kita berusaha mengatasi jangan kita menyebarkannya ke orang lain. Itu yang paling penting. Memang usia yang rawan di sini disampaikan usia tua dan anak-anak, tapi semua orang bisa, semua kelompok umur sekarang sudah bisa dikenai virus ini. Kalau pasien yang dirawat memang di rumah sakit UNAN jelas kita tidak ada merawat pasien saat ini. Kita hanya pernah mengirim seorang mahasiswa ke rumah sakit M. Jamil dan itu pun hasilnya negatif. Kemudian update pada hari ini di M. Jamil mungkin kita perlu lagi post informasinya, ada yang diobservasi sekitar 10 atau 12 orang saat ini. Tapi sampai saat ini juga disampaikan walaupun ada laporan pasien meninggal yang pulang umroh di M. Jamil ataupun pasien yang dari Malaysia kemarin meninggal, sampai saat ini labor yang menyatakan COVID-19 positif tidak ada. Itu bisa kita pastikan sampai tadi pagi informasinya, sampai hari ini tidak ada labor yang mengonfirmasi positif untuk COVID-19 di Sumatera Barat sampai saat ini.